Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info Tokusatsu terbaru di Link Satsu episode 620. Lanjut ya teman, kita akan bahas untuk scan terbaru dari Kamen Rider Gabu ya teman-teman ya. Dan kayaknya untuk scan kali ini sedikit aja ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba tambahkan dengan beberapa informasi mengenai toys terbaru, dan juga mungkin kita update klasemen kali ya. Soalnya update kali ini itu lebih ke arah kayak debutnya ya kan. Karena setelah debut dari Over sama Master Graph itu banyak sekali yang menjadi perdebatan ya teman-teman ya. Jadi kita akan masukkan di akhir section ya teman-teman. Oke, tenang aja. Saya nggak akan lupa kok ya teman untuk bagian itu. Oke, let's go. Oke teman, ini dia bagian pertama dari scan terbaru Kamen Rider Gabu teman. Jadi kita lihat di sini ada berbagai macam final form ya, atau kita bisa bilang form terkuat sejauh ini ya. Jadi Kamen Rider Valen mungkin kita bisa bilang ya mentoknya tuh di Valen Frappe ya. Nggak tahu nih, tiba-tiba misalnya kayak Kamen Rider Machido ya, ini nanti tiba-tiba muncul final formnya di episode, kalau kemarin itu kan episode 48 ya teman ya. Ini tiba-tiba di episode 45 mungkin, atau 41 kayak si Tycoon mungkin ya. Dalam kayak gitu ya, semoga aja bisa bagus ya teman ya eksekusinya, dan nggak sampai bikin sekte ya. Ingat, jangan sampai kayak gitu ya teman ya. Terus juga pastinya sebagai perwakilan final form ya. Jadi pastinya selain ada Overmaster, lalu juga Valen Frappe, kita juga kedatangan from Alam Mode ya teman. Jadi kan ini kita koreksi ya teman, kan kemarin kesini tuh from Perfect ya. Jadi ini namanya tuh from Alam Mode ya teman ya. Jadi mungkin kalau di situ Alam Mode gitu ya, atau Alam Mode Custom sih sebenarnya ya, biar lebih enak gitu ya. Soalnya untuk from ini kan sudah masuk ke tahap menjadi silver ya teman ya. Jadi ini kayak si Valvaret aja ya teman ya. Cuman Valvaret tuh betul-betul di episode paling akhir ya teman, episode 49 ya. Jadi ini juga pastinya ya untung aja di episode masih episode 40-an lah gitu ya. Oke teman, ini dia untuk Kamen Rider from Alam Mode. Jadi pastinya untuk scan ini ya masih buram ya teman ya. Kita juga bisa teman untuk detailnya ya, saya juga demen sih ya untuk yang asimetrik gini. Jadi untuk bagian armornya nih ya, kita zoom sedikit. Nah, jadi ini armornya ada pudingnya di sini ya. Terus juga untuk topping-topping kayak apa yang kayak keju sih, mungkin kayak apa ya, kayak buah-buah apel atau apa gitu ya, yang biasanya tuh di dalam gelas gitu ya, gelas yang berisi macam-macam buah apa ya kan, puding gitu. Terus juga untuk yang melebar tuh mungkin krimnya kali ya, jadi kan yang kayak ngegaris sampai belakang gitu ya teman ya. Terus armornya itu ya, itu kayaknya armor yang kayak ksatria gitu ya teman ya. Bahkan juga di sini dia menggunakan si apa namanya, Frastum Killer, apa namanya lupa, pokoknya yang senjata panah itu ya temennya, panah sekaligus daggernya ini ya. Jadi pastinya juga ditambah dengan perisai yang sangat unik ya temennya. Jadi perisai ini ya untung aja ya bukan yang di repaint itu yang sering banget dipakai di saat ini ya, yaitu repaint dari Force Armor yang shield. Ini tuh repaintnya tuh dari shield yang Kamen Rider Ringo Arms ya teman, maksudnya Kamen Rider Mars lah, Kamen Rider siapa ya pakai ini lagi ya, pokoknya tuh kayak Kamen Rider Saver lah temennya yang pakai perisai gitu ya. Pokoknya juga yang ini Kamen Rider Idun tuh ya, betul-betul sama kayaknya. Soalnya ini juga dikasih motifnya tuh kayak motif buah jeruk mungkin ya. Itu ada yang ini nih, ini kita zoom dikit, nih jeruk nih, yang versi jeruk, ini ada apel ikannya, apa nih ya kan bagian ujungnya, yang ini kayak krimnya mungkin ya, krim puding atau kayak dalam gelasnya gitu ya teman ya. Jadi desainnya juga unik loh teman ya untuk si from Alam Mode ini, jadi betul-betul unik ya teman ya. Nah ini ada paling gede itu adalah si Valen Frappe ya teman, jadi betul-betul unik sekali ya debutnya, dan salah satu best debut ya, debut terbaik sejauh ini. Jadi teman untuk detailnya dari Kamen Rider from Alam Mode ya teman ya. Jadi pastinya juga detailnya sangat unik ya teman ya. Itu ya untuk armornya tuh betul kayak asimetrikal ya. Jadi yang sebelah tuh kayak yang mendatar gitu ya. Sementara kalau untuk yang armornya tuh kayak ini aja deh, kayak Ultraman Arc yang Saturn
armor ya teman ya. Kan mirip kan ya, Saturn armor kan dia tuh kayak ada cincin ya kan, terus armor tuh yang memanjang kan, sama kayak asteroid yang ngelilingin si Saturn kan emang panjang gitu ya. Terus juga ini betul-betul kayak apa ya, kesannya tuh kayak ada kesan pisau nggak sih jadinya ya, pisau, gelas gitu ya, atau mangkuk puding gitu ya. Jadi unik sekali kayaknya, bahkan banyak bilang juga ini balik lagi ke Kirame Silver versi Kamen Rider. Bener sih ya kan, soalnya aktornya itu kan ya pernah jadi Kirame Silver gitu ya di Kiramager, salah satu Sentai favorit ya temennya. Jadi betul-betul luar biasa. Nah, jadi ini teman untuk detail dari frame alam mode-nya ya teman, untuk Gochiso-nya. Ini wah, ini bisa kita bahas ya teman ya. Jadi ini juga gelasnya ya atau cup-nya di sini berwarna silver, dan kalau kalian perhatiin teman untuk tatanan buahnya ini ya, yang ditata-tata disusun kayak ini gitu ya. Bentuknya tuh kayak mata ya. Yang buahnya tuh yang kayak apa, buah pisang, buah apel ya kan, melon, tomat, itu jeruk gitu ya. Terus juga ada lemon, itu dibikin kayak mata loh teman ya. Ini detail sekali ya teman ya. Berarti ini bisa ngomong nggak ya, sama kayak frappe ya kan, ada si apa, Ichigo sama apa gitu ya, pokoknya tuh dia tuh kayak kakak adik lah gitu ya. Jadi ini kayaknya bisa ngomong juga mungkin ya, entah ini satu satu suara atau mungkin dua suara juga sama kayak si frappe ya. Terus juga di tengahnya kayak ada topping cherry atau strawberry gitu ya teman ya. Jadi itu juga unik. Nah ini sebelum dipasang tuh kayak ini ya teman ya. Jadi kayak apa namanya, belum mekar lah gitu ya. Jadi masih kuncup gini ya teman ya. Untuk bunganya ya ibaratnya ya tuh. Untuk bodinya kayak ini. Nah habis itu pas sudah ditaruh ke frame gear, nanti pudingnya di atas tuh turun ke bawah ya teman ya. Jadi ini tadi pencet atau apapun itu ya teman, jadi diturun ke bawah, dan pastinya displaynya langsung kayak gini ya tuh, pelangi ya teman. Dan waktu itu kan flash gearnya ini sempat rusak ya teman sama para agent ya. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang menciptakan flash gear lagi, apakah si Dente kah atau si siapapun itu ya teman ya. Soalnya kan ibaratnya si Valen aja kan kemarin masih pakai ini ya, Valen Buster ya itu ya. Jadi mungkin aja dia juga sempat meminjam lah gitu ya, cuman nggak on screen ya. Jadi rata-rata scene yang kayak yang sepele gitu ya, kayak misalnya Fram minjam flash gear itu ya mungkin sepele, tapi kita juga harus tahu gitu ya. Mungkin maksudnya kenapa ada momen kayak ini gitu ya, karena ya pastinya kan sempat rusuh itu kan di episode 35 sebelum debut Master Ga kan dia juga rusak gitu ya sama si Langgo gitu ya. Terus di episode 36 ya rusak parah ya jadinya ya. Waduh. Ada juga yang bilang kalau motif alam mode-nya itu ya, yang tatanan Bobna tuh jadi kayak mata barongsai ya temannya. Soalnya kayak banyak kayak lion dance head ya, maksudnya itu ya barongsai gitu ya. Jadi unik juga ya teman kalau misalkan penggunaan motifnya tuh dari sana gitu. Dan ini kan ibaratnya adalah penawar racun katanya ya. Jadi mungkin aja yang dimaksud penawar racun ini tuh ya untuk mencegah efek yang pada saat dia tuh pakai purujili kan tuh dia sempat inilah kan ya, hatinya tuh dipakai gitu, dimanfaatkan untuk kekuatan ya bisa kamuflase gitu ya. Jadi kekuatannya tuh semakin arahnya tuh ke bagian vitalnya lah gitu ya. Jadi yang purujili aja udah kayak gitu ya. Mungkin untuk from alamut ini ya bisa dibilang ya mungkin menetralkan kekuatan untuk granite formnya yang ubur-ubur itu ya, atau mungkin juga bisa dimanfaatkan juga gitu untuk sebagai serangan yang tricky ya kan. Jadi ini kita juga patut tunggu ya teman, bagaimana fungsi dari armornya juga gitu ya, karena armor pun ya kalau dikasih sesuatu efek dan juga suatu serangan itu bisa jadi bagus loh teman ya. Contohnya aja misalnya di Kid Nine deh ya kan ya, itu aja armor yang buletan di bagian perutnya itu bisa jadi kayak pamungkas loh temannya, serangan untuk pedangnya lah setidaknya gitu. Jadi betul-betul unik sekali lah temennya gimmicknya. Nah ini adalah variasi form dari Kamen Rider Gabo ya temannya. Jadi kita bisa hitungnya tuh ini ya temannya, dari Golf Popping Gummy ya teman, kalian bisa cek di bagian bawah ya. Ada Popping Gummy, ada Zaku Zaku Chips ya teman, terus juga ada si Fuamalo, habis itu ada si Choco ya, dan juga si Gurukan untuk 5 form utama yang muncul di awal-awal. Terus kalau bushel form ini juga masuknya tuh bukan special form atau extra form gitu ya temen ya, tapi ini masuknya tuh ke
varian form lainnya. Jadi ibaratkan ya bisa ada si Zaku-Zaku, Malo ya kan, Cokol, ada Kurukan, ya ada lagi ya kan si Bushel gitu ya. Baru kita masuk ke upgrade formnya. Kalau bisa dibilang untuk Bushel ini adalah apa namanya? Prelude untuk upgrade formnya ya mungkin bisa kali ya, maksudnya kayak form pertama lah kan, form kue pertama itu bisa bilang ya. Form upgrade-nya itu pertama kali itu ya ini Bushelnya tuh kan temanya kue roll gitu ya. Jadi kalau bisa bilang untuk yang fase pertama tuh ini ya mungkin banyak yang setuju juga mungkin ya. Baru kita masuk ke yang salah satu debut form terbaik ya kan ya, yaitu Guff Caking Form ya. Ya kalian bisa lihat lah kan ya debutnya gimana kan, sebagus apa ya Caking Form. Lalu juga ada Blizzard Sorbet kan ya, debutnya juga lumayan ya karena temanya tuh tentang es. Terus juga pastinya ada Over dan juga Master ya teman, tenang aja ya, kita tidak akan lupakan itu teman, karena pastinya untuk tireless yang kayak ini pun juga memang ya kalau saya buat lagi ya teman-teman ya, jadi kan ngulang lagi kan ya topiknya ya, jadi nggak perlu kita buat lagi kan ya untuk update-nya itu di video lain kan ya, kita update-nya di sini aja lah gitu ya, tapi secara singkat gitu, oke? Dan ini udah jadi teman di episode 36 ya teman, debutnya juga luar biasa mantap ya teman ya, betul-betul absolute, betul-betul kayak apa ya, manfaat kekuatan Overmaster tuh kelihatan gitu ya, ada kelemahan dan juga kelebihannya itu betul-betul dimanfaatkan sekali sama Shoma gitu ya. Over juga bagus ya teman, cuman gerakannya tuh minim sekali gitu ya, mobilitas gerakannya pun juga memang sangat pendek ya teman, tapi pas udah mukul di jarak paling dekat, oh my god itu udah wow, luar biasa kuat lah teman-teman ya. Dan yang pastinya start yang bikin kayak gitu ya, Master Guff tuh lebih kuat daripada Omazio. Nggak percaya? Lihat aja di pembahasan saya ya teman-teman ya. Kita lanjut teman, di scan yang kali ini kita juga diperlihatkan untuk si Stomach Company dan juga Jardak ya teman-teman ya. Dan yang uniknya teman di sini yang tidak termasuk ke dalam list ini tuh adalah Shita ya teman-teman ya. Shita Stomach yang kalau kita bisa hitung ya itu sebenarnya udah betul-betul mati ya teman karakternya ya, cuman buat membuat rasa kangen aja gitu ya. Kata Shita itu dibikin seolah-olah ya dia bisa menggunakan berbagai macam mimiki ya teman-teman ya, si kembar kan yang nggak bisa terpisahkan gitu ya, Shita Majib gitu ya. Ya emang mereka tuh masih pure jahat lah temennya sama si Shoma dan kawan-kawan gitu. Terus juga kita teman selain ada si Chip ikan si Boka Jardak juga yang kita juga bisa teman untuk human formnya di sini. Jadi untuk Boka Jardak ini katanya ya temannya ini masih rumor, tapi untuk aktornya yang memerankan si Boka Jardak human form ini tuh adalah Takeru Funaki ya temannya. Jadi Takeru Funaki ini siapa ya kan, aktor kelahiran tahun 2000-an kesalah ya. Jadi Takeru Funaki ini juga apa ya, pas lihat fotonya pun juga kayak unik sekali kan ya. Nah ini teman untuk aktornya ya, jadi Funaki Takeru ini tuh dia lahir 10 Agustus 2001 ya. Jadi dia di agensinya tuh apa ya lupa pokoknya tuh betul-betul Creative Office Q ya. Dia dekat dari anggota boyband ya, namanya tuh Nur, dan juga aktor produser produser musik ya. Zodiaknya Leo ya kan, tingginya 182 cm dan juga lahirnya tuh di Sapporo, Hokkaido, Jepang ya kan, blood type-nya adalah A. Oke, betul-betul unik ya teman, jadi dia bisa dancing, hip hop, jazz ya, acting, songwriting, bermain gitar dan sharing positivity. Hobinya adalah bermain basketball ya, NBA, martial arts dan juga menonton film ya. Beratnya itu 64 kg. Ini deh guys, masih rumor ya, jadi ini juga sekilas ya wajahnya tuh kayak si God Ace ya teman ya, Ace yang udah jadi dewa itu ya teman, di episode 45 ke atas ya teman ya. Jadi rambutnya udah putih gitu ya, jadi ini kayaknya bukan nih ya, kalau misalkan disuruh pakai mimiki dan pilih manusia yang betul-betul cocok, dia tuh pilihnya tuh yang good looking ya teman ya. Soalnya ini kan pastinya beda aktor lah ibaratnya ya, atau mungkin ya sama gitu ya, cuma maksudnya kan untuk si Boka Jardak ini itu ya suaranya pun juga kita unexpected juga, kayaknya suaranya tuh bakalan kayak unik juga gitu ya. Jadi pas dari pakein ya cat aja kayaknya kayak makin kerandut ya gitu ya, makin aja itu dia kan shoot aktornya
aktornya sendiri pun beda gitu ya. Jadi kalau salah siapa ya, Bang tuh aktor yang legend lah gitu, aktor tua gitu, sama suit aktornya tuh beda gitu ya. Jadi bukan betul-betul kayak suit aktornya sama yang jadi Himafuna tuh sama gitu ya, kayak Lisel gitu ya. Lisel kan itu mungkin ya sama kan, dia itu cuma pakai kepala doang gitu ya. Terus pas sudah ganti ke manusia lagi ya sama gitu untuk aktrisnya. Nah, ini ada suatu event ya teman, jadi saya juga lupa ini apa ya, kayak event suatu stage show atau kayak exhibition gitu mungkin ya, atau kayak talk show juga gitu. Jadi kan kalau talk show kan ada kan ya yang tea party itu ya teman, yang ada 2 hari ya. Jadi kan udah di spill tuh ya untuk beberapa theme songnya gitu ya. Jadi semuanya pun juga kebagian gitu untuk beberapa theme song. Oke teman, kita lihat di sini ada action figure ya dari Kamen Rider Gav, itu rilisnya 28 Juni 2025 teman, dengan harga 4.180 yen ya. Jadi betul-betul unik ya teman, karena juga action figurnya juga ini selain ada Gav ya, ada juga si Kamen Rider Will. Pasnya juga sama ya teman, dari tanggal 28 Juni sampai 4180 yen ini untuk Kamen Rider Gav, Kamen Rider Build, dan juga Kamen Rider Kids ya teman ya. Jadi bisa bilang untuk yang di display ini ceritanya bagus-bagus semua kayaknya ya. Kids temanya Desa Royal, ceritanya juga lumayan ya, walaupun ada beberapa hal yang ya begitulah ya. Kamen Rider Build itu salah satu yang definisi cerita yang wow, mind blowing nih ada di sini ya teman, kalian tonton aja gitu ya. Gav itu juga perjalanannya luar biasa ya teman. Ini ibarat tuh drama keluarganya ya untuk era Reiwa oke lah ya teman ya. Belum kayak Heisei kayaknya itu wah, jangan ditanya lah ya bagaimana drama keluarga yang dibuat Inoue-san ya terhadap Kamen Rider Kiva. Seperti itu ya teman ya. Terus juga teman untuk SHF dari Kamen Rider Ichigo ya. Jadi yang kemarin itu kan ada yang sepuh-sepuh ya teman. Saya bahas satu untuk yang pertama tuh Aka Ranger ya teman, untuk dari Go Ranger. Kali ini kita teman untuk dari Kamen Rider Ichigo ya kan, ini rilis satu di bulan November ya teman ya. Untuk Kamen Rider Ichigo memang banyak sekali ya teman ya, untuk pose-posenya sebagai sang sepuh gitu ya, tidak boleh dilewatkan nih untuk sang Kamen Rider pertama di era Showa ini ya. Dan juga pastinya ada Kamen Rider Nigo teman, sama tapi ini di bulan November ya teman ya. Untuk partner atau Aibo-nya ini ya tidak boleh dilewatkan ya teman, karena ini juga salah satu menjadi pelopor secondary rider yang memang definisi secondary rider yang cukup berguna lah gitu ya, karena lihat dari segi fight-nya dan juga pertarungannya dan juga bagaimana karakternya gitu ya. Jadi betul-betul unik sekali gitu. Sejak episode belasan kalau salah ya, si Nico ini itu muncul. Oke. Lalu berikutnya teman ada si motornya ya. Ini Cyclone apa gitu ya, Cyclone Rider gitu ya. Pokoknya ini motor Kamen Rider Ichigo dan juga Kamen Rider Nigo ya teman ya. Ini Nigonya masknya ada 2 gitu ya. Soalnya yang Nigo nih, Kamen Rider Nigo atau yang kedua gitu ya, itu dia punya 2 macam mask ya teman ya. Kamen Rider Ichigo dan juga Nigo ya teman ya. Jadi betul-betul luar biasa ya teman, Kamen Rider kedua. Berikutnya ini pastinya bagian display motornya ya teman, jadi unik sekali nih untuk motor-motorannya, dan ada shocker ya teman ya. Jadi ini ya seperti biasa ya teman ya. Nah lanjut teman, ini ada akrilik untuk pajangan dari Kamen Rider Popping Gami ya teman. Jadi betul-betul unik lah teman, karena kita juga lihat ya untuk displaynya pun juga unik, dan untuk si Gavnya juga dibikin kayak akrilik gitu ya kan ya, atau mungkin SHF-nya ya kan, cuman ya ditambahin akrilik dari logonya aja gitu biar gampang ya. Oh iya, lupa mention juga ya teman, jadi di bagian kiri sini ya, itu ada musuh baru juga yang ada di Kamen Rider Gav ya teman ya. Jadi kita sedikit recap ya teman untuk dari movie-nya. Sebentar. Oke teman, ini dia sekilas yang kita lihat di movie-nya Gav ya teman, untuk teasernya. Jadi teman, untuk kali ini ada musuh baru ya teman ya. Sekilas ini kayak Gaisok ya mukanya ya. Soalnya ini mukanya kayak repaint atau mungkin remodeling dari Gaisok di Resoldier ya teman ya. Cuman kita juga teman untuk dari segi pewarnaannya juga dibikin lebih dark ya teman ya. Dan kayaknya juga ini bakalan
dari salah satu Dark Knights-nya ya teman-teman ya. Nggak tahu nih dari Stopper kah atau dari dunia lain mungkin, karena kan ini ibaratnya juga masih ada keterkaitan juga dengan konflik utama dari Commander Gav gitu ya. Jadi betul-betul unik sekali nih si villain yang satu ini ya. Terus juga teman untuk di dunia yang katanya ini dunia unknown ya, cuma maksudnya mereka ini nggak kenal Shoma katanya ya. Untuk dunia yang kita lihat ini tuh mereka ini nggak kenal Shoma kecuali Satika ya teman ya. Satika ini ibaratnya udah ada bonding lah gitu ya untuk terhadap Shoma ini. Jadi kalau misalkan kayak ini pun juga ya, walaupun mungkin di awal-awal juga mungkin Satika bisa aja hilang, nggak tahu juga Shoma itu siapa gitu di dunia baru ini, tapi ya lambat laun pun juga dia bisa nyadar gitu ya, ini adalah si Shoma gitu ya, kamu tergabung gitu ya, karena kan udah punya relasi yang sangat kuat sekali gitu. Nah ini kita teman untuk latarnya mungkin kayak di Halloween gitu ya teman, kayak rumah hantu ya ceritanya ya. Jadi apa ini juga lebih ke arah kayak gimana ya konsepnya tuh, lebih ke dunia gotik gitu kah ya kan, soalnya kayak tipenya tuh lebih ke arah yang gothic dark gitu ya teman ya. Terus juga kalau teman mungkin ini lebih ke arah kayak rumah Hansel and Gretel, cuman dibikin lebih darknya mungkin ya. Karena kan Hansel Gretel kan itu temanya permen, makanan manis gitu ya. Terus juga apa ya, kalau di Commander Slash gitu ya, yang di Commander Saber itu kan temanya juga Hansel and Gretel gitu ya. Kalau salah tuh temanya apa ya, yang dua anak-anak ya masuk ke rumah permen, terus nanti ada di apa-apain sama yang penghuni sana gitu ya. Nah, ini siapa gitu ya, lupa gitu. Dan untuk yang teman, jadi kita ada si laki ya di sini ya, juga di apa, dia kayak apa ya, dare gitu ya, sama kayak hantu Sita ikan chip gitu ya. Jadi ini kayak mereka ini berada di dunia yang gothic gitu ya teman. Apakah di sini momen mereka bisa membantu gitu ya, soalnya Sita magicnya tuh kayaknya bisa dibilang ya di dunia ini itu bisa aja bantu, cuman nanti balik jadi jahat lagi gitu, atau ya mereka nih dari ya seperti biasa lah gitu ya, balik setelan awal aja gitu. Jadi di sini kan mereka juga pastinya saling membantu gitu ya. Nah ini bisa Cika ya teman ya, yang siap membantu juga gitu. Nah ini ada sesuatu ya teman, entah ini juga logo musuh barunya gitu ya. Jadi kita juga pasti menantikan nih apa yang akan ada di dalam sana gitu ya. Terus juga pastinya ada si hantu di sini. Nah di sini ada suatu merch ya teman ya. Jadi kalau yang kemarin kan itu kayak apa ya, postcard ya, ini kayak buku ya teman, atau majalah juga. Dan sekarang kita coba update klasemen dulu ya teman untuk final form dari Kamen Rider di era Reiwa ini gitu ya. Kan waktu itu kan yang pertama apa ya, untuk dari segi bentuk ya teman ya, dari segi form ya, saya kan waktu itu saya masukin apa ya, Kamen Rider Gits 9 ya kalau salah ya, Gits 9 yang pertama gitu ya. Ini saya lupa ingat ya teman ya. Yang kedua itu Kamen Rider Zero 2, yang ketiga itu Kamen Rider Rainbow Gachet kalau salah ya. Yang keempat itu Ultimate Revice, yang kelima itu Cross Saber ya. Itu ya teman ya. Kalau misalkan ada yang salah maaf ya teman ya. Dan untuk kali ini kita bisa masukin ya teman ya untuk formnya ya. Oh ini betul-betul banyak sekali ya kan perdebatannya. Jadi kalau kita bisa hitung untuk dari segi bentuk, si master itu yang ketiga ya, master gamut yang ketiga, si overnya itu ke-6 mungkin ya, atau ke-5 gitu. Jadi bisa dibilang juga di bawah ya Ultimate Device mungkin ya. Soalnya juga ini untuk dari segi pewarnaan juga gitu ya. Tapi kalau dari segi debut ya, ini kayaknya ya bisa kita bilang dia di atasnya Gits 9. Ya, siapa yang kaget ya kan? Master Gav ini bisa dibilang di atasnya Gits 9. Kalau dari segi debut ya teman ya. Ya, Gits 9 pun juga sebenarnya kekuatan Dewana tuh ya kayak begitu aja sih ya, untuk kayak bisa destruction and reconstructing ya gitu ya. Jadi bisa membalikan kembali apa yang udah hancur kan ya. Jadi kan kekuatan tuh bisa mengkonstruksi ulang gitu ya. Tapi kalau dari Overmaster ini, terutama debut masternya, kalian lihat ya teman ya, itu penggunaan di Overmasternya itu di
terkondisikan dengan baik gitu ya oleh Shoma juga. Jadi bisa dibilang juga untuk penggunaannya ini Master Graph itu juga lebih kompeten ya teman, dia bisa lebih fleksibel bahkan ya. Ya walaupun Git 9 pun juga bisa dibilang ya untuk penggunaannya pun juga lebih baik gitu ya, karena kan kekuatan dewa gitu. Terus Zero Two ya teman ya, untuk perdebatannya pun juga banyak nih ya ibaratnya Master Graph sama Zero Two ini lebih cepat mana gitu ya. Kalau dibilang lebih cepat mana ya Zero Two lah ya, kayaknya lebih cepat gitu. Tapi kalau dari segi fleksibel ya, dari segi bagaimana cara Shoma tuh pakai otaknya ya kan, untuk maksudnya IQ-nya tuh betul-betul digunakan sekali gitu ya untuk pertempuran yang seperti ini, terutama lawan Langgo gitu ya. Master Graph sih. Soalnya lihat aja ya temennya, Master Graph itu kan memang dibikin seolah tricky, yang dari jauh ya kan juga dia itu bisa sasut-sasut gitu ya. Terus ya bagaimana untuk overnet tuh pas dari pakai jadi bagian jarak deket ya, langsung dibogem ya kan si Langgo secara gampang. Nah habis itu kalau udah dimanfaatkan dengan baik gitu ya, di finisher yang paling pamungkasnya itu bikin kayak arah-arah seolah-olah kayak ring tinju lah gitu ya. Terus juga di satu momen kan yang ini nih, pas bagian ini salah satu best banget sih ya teman, ini best moment ya, dan juga best screenshot yang saya pernah dapat ya teman. Jadi momen ini tuh kayak set ini ganteng bener ya si Master Graph ini ya. Jadi wow, salah satu debut yang menarik sekali ya teman ya, debut yang sangat menarik untuk si Master Graph ini, karena selain menggunakan 100 Godizo gitu ya, dan juga kekuatan itu benar-benar menguras sekali gitu ya, tapi kayaknya nggak sebegitu banyak yang pas dia pakai caking ya temennya. Kalau caking kan cake ya kan, kayak terlalu manis gitu ya, tapi bayangkan aja kalau misalkan Graph Master Graph ini kan sama overnya dia pakai makan banyak permen ya, sama aja kayak permen manis gitu ya. Cuma mungkin ibaratnya caking itu dia banyak krimnya itu, dan dia bikin efeknya manis satu kelebihan gitu ya. Bahkan untuk Overmaster ini tuh dia mungkin bisa cepat larut mungkin ya, jadi bisa bilang juga larut untuk menggunakan kekuatan itu dari pakai pukulan kah, pakai kecepatan itu larutan permen itu, jadi untuk menambah kecepatan, menambah kekuatan gitu ya. Kalau penggunaannya tuh memang kayak si ini aja ya temennya, kayak Geist Revive sama Geist Shippu gitu ya, maksudnya Shippu sama Goretsu gitu ya. Itu betul-betul unik sekali teman, karena ini juga kita bisa lihat kan bagaimana auman aliennya pun juga masih kerasa sekali gitu ya, untuk membangkitkan spiritnya di sini. Oke teman, jadi pembahas kita untuk episode kali ini teman, dan untuk update klasemen ranking dari Final Form debut daerah reward terbaik itu udah saya tambahkan ya teman di pembahasan sebelumnya. Oke, sebelum membahas kita untuk next video. Oke, goodbye.